Kisah Nabi Musa dan Nabi Khidir, pelajaran hakikat, dan maksud hakikat itu apa? Musa lalu memperkenalkan diri, "Aku adalah Musa." Ditanya oleh Khidir, "Apakah Musa kaum Bani Israel?" Musa menjawab, "Benar, aku menemuimu agar engkau mengajariku sebuah ilmu." Kemudian, Musa meminta izin untuk mendampingi dan mengikuti Khidir. Namun, keinginannya itu diragukan oleh hamba saleh itu. "Sesungguhnya kamu sekali-kali tidak akan sanggup sabar bersamaku, wahai Musa, sebab aku memiliki sebuah ilmu Allah yang telah diajarkan kepadaku, namun tidak engkau ketahui. Begitu juga engkau memiliki ilmu Allah yang telah diajarkannya kepadamu, tetapi tidak aku ketahui." Musa pun berusaha meyakinkan Khidir, "Insya Allah engkau akan mendapati aku sebagai orang yang sabar, dan aku tidak akan menentangmu dalam sesuatu urusan pun." Secara tidak langsung, Khidir menjanjikan kepada Musa bahwa kemampuannya untuk bersabar ditentukan oleh perkenan dan kehendak Allah. Tak lupa, sang hamba memberi persyaratan kepada Musa agar tidak bertanya apa-apa kepadanya sampai dirinya menjelaskan semua alasan di balik apa yang dilakukannya. "Jika engkau mengikutiku, janganlah engkau menanyakan kepadaku tentang sesuatu apapun, sampai aku sendiri menerangkannya kepadamu." Berjalanlah Nabi Musa dan Nabi Khidir menyusuri pinggiran pantai. Saat ingin menyeberangi pantai yang lain, keduanya mendapati kapal kecil yang tengah mengangkut para penumpang. Untungnya, para awak kapal telah mengenali Khidir. Singkatnya, mereka pun membawa Khidir dan Musa menuju pantai yang dituju tanpa diminta imbalan apapun. Di saat demikian, keduanya melihat seekor burung yang hinggap di pinggir kapal. Lalu sang burung meminum sedikit air laut dengan paruhnya. Khidir berbisik kepada Musa, "Demi Allah, tidaklah ilmuku dan ilmumu di sisi Allah kecuali seperti air laut yang diambil burung itu dengan paruhnya." Saat keduanya berada di dalam kapal, Nabi Musa merasa heran luar biasa karena melihat Khidir melubangi kapal tersebut dengan melepas salah satu papannya. Musa pun lupa dan ingkar akan janjinya. Dalam pikirnya, setiap kerusakan di muka bumi adalah kejahatan. Dan kejahatan lebih berat lagi karena dilakukan kepada orang-orang yang telah berbuat baik kepada dirinya. Nabi Musa lantas menanyakannya, "Mengapa engkau melubangi perahu itu yang akibatnya akan menenggelamkan penumpangnya? Sesungguhnya engkau telah berbuat satu kesalahan besar." Di sana Khidir mengingatkan Nabi Musa akan janjinya, "Bukankah aku telah berkata, sesungguhnya engkau sekali-kali tidak akan sabar bersama dengan aku?" Pertanyaan Nabi Musa yang pertama dilakukannya karena lupa, sebagaimana yang disampaikan dalam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Keduanya pun melanjutkan perjalanan. Namun, Nabi Musa kembali melihat keanehan yang dilakukan Khidir saat mengambil seorang anak kecil yang sedang lucu-lucunya dan aktif bermain, kemudian menidurkannya. Anak itu lalu disembelih dan kepalanya dipisahkan dari tubuhnya. Melihat hal itu, lagi-lagi Musa tak mampu bersabar. Ia kembali mengingkari janjinya. Padahal, dirinya tahu akan janji yang telah disampaikannya. "Mengapa engkau membunuh jiwa yang bersih, bukan karena dia membunuh orang lain? Sesungguhnya engkau telah melakukan suatu yang mungkar."
Khidir pun melontarkan teguran yang sama kepada Musa, "Bukankah aku telah berkata, sesungguhnya engkau sekali-kali tidak akan mampu sabar bersamaku?" Di sini Musa pun menyadari jika dirinya tidak akan mampu lama-lama menemani Khidir, sang hamba yang saleh itu. Ia tak kuasa melihat setiap kejadian yang dialaminya, sementara dirinya terdiam. Keadaan itu kembali kepada dua hal. Pertama, kembali kepada tabiat Musa. Sebagai sosok yang berjiwa pemimpin, Musa mungkin sudah terbiasa kritis atas setiap apa yang telah dilihatnya. Di saat yang sama, ia tidak terbiasa berdiam diri ketika melihat perkara yang tidak disukainya. Kedua, syariat Musa tidak membenarkan pembunuhan terhadap seorang anak, kemudian membiarkan pembunuhnya, bagaimanapun keadaan pelakunya. Artinya, dalam hal ini, Nabi Musa mengakui kesalahan yang dilakukannya terhadap Khidir. Karenanya, ia kembali meminta kesempatan yang ketiga dan berjanji, jika kembali bertanya sesuatu, dirinya berhak untuk berpisah dan ditinggalkan Khidir. Mereka pun melanjutkan perjalanan sampai di suatu kampung yang penduduknya kikir. Mereka berdua mencari orang-orang yang berkenan menjamu. Namun, tidak mendapatinya seorang pun. Meski demikian, Khidir tetap memperbaiki sebuah dinding rumah di kampung tersebut yang nyaris roboh. Lagi-lagi merupakan perkara aneh. Mereka diketahui sebagai kaum yang kikir, namun Khidir mau memperbaiki dinding rumah mereka tanpa mendapat imbalan apapun. Disinilah Musa sudah memilih untuk berpisah dengan Khidir. Hal itu ditunjukkan dalam pertanyaannya tentang alasan mengapa Khidir mau memperbaiki rumah para penduduk kampung itu tanpa imbalan sedikit pun. Padahal, dari mereka tidak ada yang mau menyambut dan menjamu. Seandainya, Musa bersabar dalam mendampingi Khidir, tentu Nabi Musa akan mendapatkan banyak keajaiban dan rahasia yang dialaminya. Sayangnya, Nabi Musa memilih berpisah setelah Nabi Khidir menjelaskan rahasia di balik semua yang dilakukannya. Adapun perahu itu adalah milik orang-orang miskin yang bekerja di laut. Maka, aku bermaksud membuatnya cacat karena di hadapan mereka ada seorang raja, zalim, yang merampas setiap perahu, yang terlihat masih bagus jelas Nabi Khidir pada Musa. Adapun anak, yang aku bunuh itu, kedua orang tuanya mukmin dan kami khawatir kalau dia akan memaksa kedua orang tuanya untuk durhaka dan berbuat kufur. Maka, kami menghendaki bahwa Tuhan mereka menggantinya, dengan seorang anak lain, yang lebih baik kesuciannya daripada anak itu dan lebih sayang kepada ibu bapaknya. Adapun dinding rumah itu adalah milik dua anak yatim di kota tersebut dan di bawahnya tersimpan harta milik mereka berdua, sedangkan ayah mereka orang saleh. Maka, Tuhanmu menghendaki agar keduanya mencapai usia dewasa dan mengeluarkan simpanannya itu sebagai rahmat dari Tuhanmu. Aku tidak melakukannya berdasarkan kemauanku sendiri. Itulah makna sesuatu yang engkau tidak mampu bersabar terhadapnya, pungkas Khidir. Saya kisahkan tentang Nabi Musa dan Nabi Khidir ini hanya sebagai contoh, bahwa Nabi Khidir itu mengajarkan soal hakikat. Hakikat itu bukan hal-hal yang terjadi ketika itu, tapi ada maksud di sebalik semua kejadian, dan maksud itu tentu tidak bisa dilihat dalam hal kejadian yang terjadi,
makanya dinamakan hakikat, atau maksud tujuan di sebalik kejadian. Hakikat itu maknanya luas, intinya adalah bukan hal-hal yang sedang terjadi. Ketika kita sudah dalam kedudukan hakikat, maka pola pikir dan tindakan kita juga akan mencerminkan bukan pada saat itu, tapi maksudnya adalah di sebalik itu. Saya ini pengajar hakikat, jadi apa saja yang saya lakukan adalah bukan yang terlihat, tapi apa yang saya lakukan adalah makna di sebaliknya. Karena saya ini pengajar hakikat, sering saya pribadi mengetes murid, atau saya disuruh mengetes oleh Rasulullah kepada murid, sudah paham belum murid itu dengan yang saya ajarkan. Dan ternyata setelah dites, ternyata sama sekali belum paham. Contoh misal, saya ngajak pergi murid, naik mobil, di jalan saya ajak berhenti, ke warung murahan, ya katakanlah warung pecel, maksud saya itu tukang warung lagi butuh uang, karena untuk mengobatkan suaminya yang lagi sakit, jadi kalau dibeli pecelnya, diberi uang lebih kan nanti bisa dipakai untuk tambahan biaya mengobatkan suaminya yang sakit. Saya tawari murid yang saya ajak ini, jawabnya malah, saya masih kenyang kiai. Atau saya gak suka pecel. Saya pernah nawari, ya beli tempenya saja. Saya bosen makan tempe. Jadi, jawaban saya tak suka pecel, atau jawaban, saya masih kenyang, itu menunjukkan bahwa orang itu masih memikirkan dirinya sendiri, masih memikirkan wayu TDW, masih memikirkan kesenangan nafsunya sendiri, masih memikirkan suka atau tak sukanya diri sendiri, sama sekali belum masuk ke pemikiran hakikat. Orang yang berpikiran hakikat itu sudah tak lagi ada pemikiran untuk dirinya sendiri. Ini hanya contoh dalam hal hakikat, jadi hakikat itu bukan yang saat ini terjadi, tapi apa-apa yang tak terlihat karena adanya di sebalik kejadian. Hakikat itu bisa berupa ucapan, tindakan, makan, perilaku, jadi apa saja. Kayak Nabi Khidir melubangi perahu, karena ada kejadian di sebalik itu, melubangi perahu bukan tujuan, tapi agar perahu tidak diambil oleh penguasa yang zalim yang akan merampas perahu. Seperti saya mengajak ini itu, tidak saya jelaskan maksudnya, ya kayak ngajak makan pecel, malah saat itu yang saya ajak, saya tawari tak ada yang mau, sehingga saya makan pecel sendiri. Saya hanya berbisik ke Rasulullah, nah kan belum paham dengan yang saya ajarkan, tak mudah mencari seorang murid, dan tak mudah memberi kepahaman pada seseorang, selama orang itu masih memikirkan dirinya sendiri.